Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yogi Nur Fauzi di channel Gineta SN. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal SKB keguruan untuk kompetensi pedagogik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita mulai saja dengan nomor 1. Nomor 1. Pertanyaan guru hendaknya dapat mengubah tingkat kognitif dari ingatan ke tingkat yang lebih tinggi sebab bla bla bla. A. Siswa harus berkembang dalam cara berpikir. B. Urutan taksonomi Bloom mengharuskan hal itu terjadi. C. Sifat manusia yang berubah-ubah. D. Agar guru terlihat kreatif. Oke, jawaban yang betul yang mana? A. Ya, jadi pertanyaan guru hendaknya dapat berusaha mengubah tingkat kognitif dari ingatan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti tingkat pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan mengkreasi. Oke ya, jadi siswa harus berkembang dalam cara berpikir ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Pak YN dalam menyampaikan materi tidak hanya duduk di kursi saja, tetapi Pak YN juga berpindah-pindah tempat agar semua siswa merasa dekat dan diperhatikan olehnya. Langkah yang dilakukan Pak YN dalam proses pembelajaran termasuk salah satu penerapan bla bla bla. A. Keterampilan memberikan penguatan. B. Keterampilan mengadakan variasi. C. Keterampilan memberikan perhatian. D. Keterampilan dalam menyampaikan materi. Oke, jawaban yang betul yang mana? B. Jawaban yang betul B ya. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan yang dilakukan guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jawaban yang tepat B. Keterampilan mengadakan variasi, tidak monoton. Oke, lanjut. Nomor 3. Kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon negatif adalah bagian dari A. Tujuan motivasi. B. Tujuan mengadakan penguatan. C. Komponen-komponen mengadakan penguatan. D. Prinsip penggunaan penguatan. Oke, yang betul yaitu D ya, prinsip penggunaan penguatan. Lanjut. 4. Pernyataan di bawah ini merupakan kelemahan diskusi yang dapat menimbulkan kegagalan atau tujuan tidak tercapai, kecuali ya yang A. memerlukan waktu lama. B. Diskusi didominasi oleh siswa pandai atau siswa tertentu. C. Dapat membosankan jika pembicara bertele-tele dan menyimpang dari topik yang ditentukan. D. Guru tidak mempersiapkan diri untuk mengajar. Oke, jawaban yang betul D ya, guru tidak mempersiapkan diri untuk mengajar. Jadi tidak ada kaitannya dengan diskusi ya. Ya kalau diri untuk mengajar ya semuanya ya, bukan diskusi saja ya. Jadi kan ini yang kecuali ya, yang bukan merupakan kelemahan. Oke, 5. Menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas merupakan salah satu dari A. Tujuan mengelola kelas. B. Prinsip-prinsip mengelola kelas. C. Komponen-komponen mengelola kelas. D. Penekanan mengelola kelas. Oke, jawaban yang betul yaitu A ya, tujuan mengelola kelas ya. Adapun tujuan mengelola kelas itu dibagi dua, yaitu tujuan bagi siswa dan tujuan bagi guru.
Ya, tujuan bagi siswa misalnya mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, membantu siswa memahami tingkah lakunya sesuai tata tertib kelas, dan menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Adapun untuk tujuan bagi guru, misalnya mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pembelajaran secara tepat dan baik, memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensinya dalam mengembangkan pengarahan yang jelas kepada siswa, menimbulkan kesadaran akan kebutuhan siswa, dan memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil dalam pembelajaran. Oke, jawaban yang tepat A. Lanjut. 6. Berikut ini adalah bentuk diferensiasi proses pembelajaran. A. Menyediakan alat peraga sesuai kemampuan siswa. B. Menggunakan bahan ajar yang beragam. C. Menggunakan bahasa teknis sesuai kemampuan siswa. D. Membentuk kelompok kecil. Jawaban yang tepat yaitu A, ya, menyediakan alat peraga sesuai kemampuan siswa. Oke, pembahasan dalam proses pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi antara lain, ya, menyediakan presentasi yang bervariasi sesuai perbedaan gaya belajar, menggunakan aktivitas berjenjang, menyediakan pusat perhatian yang mendorong siswa mengeksplorasi bagian topik pembelajaran sesuai minat mereka, mengembangkan agenda personal setiap siswa, menyediakan alat peraga atau alat bantu lain untuk membantu siswa yang memerlukannya, dan menyediakan waktu belajar yang bervariasi. Oke, kalau misal opsinya yang lain, ya, kalau ini kan berarti opsinya menyediakan alat peraga sesuai kemampuan siswa. Oke, lanjut. Nomor 7. Ciri khas dari pembelajaran berbasis masalah adalah terletak pada masalahnya. Di antara berikut yang bukan ciri masalah model pembelajaran berbasis masalah adalah A. Struktur rumit, B. Kompleks, C. Terbuka, D. Terarah. Oke, jawaban yang betul D, ya, terbuka, ya, yang bukan, ya, yang bukan. Ya, menurut Prince and Felder, ya, pada tahun 2006, masalah yang diberikan dalam model pembelajaran berbasis masalah sebaiknya memenuhi kriteria kompleks, struktur tidak jelas, ya, terbuka, dan otentik. Ya, jadi struktur tidak jelas ini berarti struktur rumit, ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Pada kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan saintifik dalam model pembelajaran berbasis proyek, aktivitas pembelajaran siswa pada tahap mengamati adalah A. Siswa mengidentifikasi informasi dari pernyataan. B. Siswa membuat desain proyek. C. Siswa mengumpulkan informasi sesuai yang direncanakan. D. Siswa menyampaikan progres proyek. Mengamati, ya. Oke, mengamati. Jawaban yang tepat yaitu A, ya. Siswa mengidentifikasi informasi dari pernyataan. Yang betul. Jadi aktivitas siswa dalam pembelajaran berbasis proyek adalah mendesain proyek sendiri, menyelesaikan proyek secara berkelompok, dan mempresentasikan produk yang dibuat. Jika pendekatan saintifik diintegrasikan dalam model pembelajaran berbasis proyek, maka pada tahap mengamati, siswa melakukan aktivitas pengamatan masalah yang disampaikan guru. Selain itu, siswa mengidentifikasi informasi yang diberikan dari pernyataan atau masalah yang diberikan. Oke, lanjut. 9. Pernyataan berikut yang berkenaan dengan rasional pengembangan kurikulum 2013 kecuali A. Memadatkan kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih kaya dan luas. B. Capaian di tim SS dan PISA tidak menggembirakan.
C. Adanya perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. D. Tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Kecuali ya, yang kecuali. Oke. Yang betul yaitu A ya. Memadatkan kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih kaya dan luas. Oke, alasan rasional pengembangan kurikulum 2013 adalah adanya tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal antara lain tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan dan perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. Sedangkan tantangan eksternalnya meliputi arus globalisasi dan berbagai isu terkait pendidikan, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi dan transformasi bidang pendidikan, dan keikutsertaan Indonesia di dalam studi internasional Trend International Mathematics and Science Study atau disingkat TIMSS ya, TIMSS, dan program for International Student Assessment ya, PISA, yang masih menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia belum menggembirakan. Oke, lanjut. 10. Kurikulum yang dikembangkan harus dapat melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Persyaratan tersebut sesuai dengan salah satu peran kurikulum, yaitu A. Peran konservatif, B. Peran kritis, C. Peran evaluatif, D. Peran kreatif. Jawaban yang betul adalah A. Peran konservatif. Oke, lanjut. 11. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber-sumber lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajarannya, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Conceptual Teaching Learning. Oke, jawaban yang betul yaitu B. Eksplorasi. Lanjut. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Jawaban yang betul adalah B. Ya, memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Oke. 13. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. B. 1.
reaksi guru terhadap respon peserta didik. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 4. Respon peserta didik untuk merespon. C. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. D. 1. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Oke, jawaban yang tepat yang mana? Jawaban D. Oke. 14. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran. B. Pendekatan pembelajaran. C. Strategi pembelajaran. D. Gaya pembelajaran. Oke, jawaban yang betul C. Ya, strategi pembelajaran. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.